Tiga orang berkawan berjalan di sebuah kampung yang ramai, di mana berdiri rumah-rumah yang indah. Tempat tinggal orang kaya, tuan-tuan, dan orang-orang yang bergaji besar. Ketika itu hari telah petang. Matahari telah condong ke barat. Cahaya syapak merah dari barat bergelut dengan cahaya listrik yang mulai menerangi jalan raya. Di antara pergelutan siang dengan malam itu, beberapa orang duduk di muka pekarangan rumahnya bersama anak dan istrinya, sambil membaca surat kabar yang terbit petang sambil istirahat selepas pulang dari pekerjaan. Di atas meja terletak beberapa mangkuk teh. Si ibu sedang menyulam. Anak-anak bermain kejar-kejaran di hamparan rumput halaman rumah yang hijau. Alangkah bahagianya orang-orang yang tinggal di sini, kata salah seorang dari ketiga orang bertamasya itu. Lihatlah keindahan rumahnya bertikam dengan keindahan pekarangannya. Kecukupan perkakasnya bergelut dengan kepuasan hatinya. Di dekat rumah kelihatan garasi mobilnya. Tentu mobil itu menurut model yang paling baru. Gajinya tentu mencukupi untuk belanja dari bulan ke bulan. Malah lebih dari cukup. Seorang di antara ketiga yang bertamasya itu demi mendengarkan perkataan kawannya itu menjawab, "Ah, jangan kau terperdaya oleh kulit lahir, karena dunia ini hanya komedi. Boleh jadi di balik keindahan perkakas, di balik senyuman dan tertawa itu ada beberapa kepahitan yang mereka tanggungkan, yang tidak diketahui oleh banyak orang lain. Banyak orang yang tertawa sedang hatinya luka parah. Banyak orang yang tertipu melihat cahaya panas di waktu terik di tanah lapang luas, disangkanya cahaya itu air. Demi bila dia sampai ke sana hanya pasir belaka. Banyak sekali keadaan yang rahmat dipandang lahir, tetapi pada batinnya laknat." Hanya sekian perkataan yang menjawab. Kalau begitu, apakah arti bahagia itu dan di manakah batasnya? Seorang mengatakan bahagia itu didapat oleh orang yang mempunyai kekayaan cukup. Karena jika ada kekayaan, segala yang dimaksud tentu tercapai. Orang kaya di mana dia tinggal, perkataannya didengar orang. Salah-salah sedikit dimaafkan orang saja. Uang laksana madu lebah. Segala macam semut dan kumbang datang menghirup manisannya. Sengsara ada pada kemiskinan. Meskipun benar perkataan yang keluar dari bibir, kebenaran itu tidak akan tegak karena tidak bertulang punggung. Tulang punggung ialah harta. Di dalam suatu perhelatan atau pesta, maka sultan-sultan dan baginda-baginda didudukan orang di depan rumah. Sedang si miskin harus di muka jenjang saja. Yang lain mengatakan bahwa kemuliaan dan bahagia itu pada nama yang masyhur dan sebutan yang harum, mentereng, dijadikan orang buah bibir, dipuji ke tengah dan ke tepi. Itulah bahagia, katanya. Yang lebih berharga daripada harta benda, karena kekayaan dunia tidaklah akan dibawa mati. Tetapi nama baik tetap diingat orang. Buah pemikiran ini tiada mau putus-putus. Sebab itu timbullah keinginan hendak menyelidiki lebih jauh. Telah kita dengar bagaimana ukuran bahagia dan kaidah orang. Semua makhluk anak Adam ini rupanya ingin bahagia, bukan saja mengetahui bahagia tetapi mengecap bahagia. Seorang tadi mengatakan bahagia itu lantaran banyak harta. Tahukah apa sebab dia berkata begitu? Perkataannya itu rupanya timbul lantaran putus asa. Agaknya kerap kali langkahnya tertarung sebab dia miskin. Kerap maksudnya tak berhasil sebab dia fakir. Lalu diputuskannya saja bahwa bahagia itu pada uang. Lain tidak. Barangkali juga pernah pemikirannya tidak diterima orang padahal benar. Hanya karena dia tidak punya uang, tidak kaya, lalu orang lengahkan saja.
Jadi kaidahnya itu adalah dari hati yang kecewa. Seorang lagi dilihatnya ada beberapa pemimpin dan penganjur suatu paham seperti Hitler dan Mussolini dihormati oleh rakyat Jerman dan Italia setinggi langit. Lalu disangkanya bahwa kedua orang diktator itu bahagia. Kalau kita perturutkan, bahagia itu mempunyai kaidah sebanyak orang, sebanyak penderitaan, sebanyak pengalaman, sebanyak kekecewaan. Orang fakir mengatakan bahagia pada kekayaan. Orang sakit mengatakan bahagia pada kesehatan. Orang yang telah terjerumus ke lembah dosa mengatakan bahwa terhenti dari dosa itulah kebahagiaan. Seorang yang rindu atau bercinta mengatakan hasil maksudnya itulah bahagia. Seorang penganjur rakyat berpendapat bahwa kemerdekaan dan kecerdasan umat bangsa yang dipimpinnya itulah bahagia. Seorang perawan dusun bernama Asma binti Bahdal yang dikawini oleh Muawiyah bin Abi Sufyan berkeyakinan bahwa bahagia itu adalah kembali ke dusunnya, di dalam pondoknya yang buruk walaupun sekarang diam dalam istana yang indah. Seorang pengarang syair merasa bahagia jika syairnya jadi hafalan orang. Seorang jurnalis merasa bahagia jika surat kabarnya dan timbangan redaksinya dipahami orang. Kita akan bertambah bingung memikirkan hal ini. Di manakah sebenarnya bahagia itu? Sebab itu kita cari buku-buku yang kita rasa penting, karangan orang-orang tinggi filsafat, tasawuf, dan pengalamannya. Adakah tersimpan di sana bahagia itu? Buku-buku itu terkumpul, kita kumpulkan keterangannya menjadi satu, kita susunkan menjadi suatu karangan untuk menjadi suluh penuntut bahagia, tetapi belum lagi bahagia. Maka adalah kebahagiaan yang kita cari itu terlalu tinggi. Kita semua hanya mengumpulkan pendapat orang lain, karena demikianlah kita ini di dalam hidup. Kadang-kadang pendapat mereka itu belum pernah dirasakannya, hanya diangan-angannya saja. Begitulah agaknya. Kadang-kadang pula telah dirasakannya tetapi tidak sanggup dia melukiskan dengan puas, karena tidak mudah lagi manusia itu menerangkan segala kelezatan yang dirasakannya. Akan tetapi dengan membaca pendapat-pendapat cerdik pandai itu, moga-moga terobatlah hati kita. Timbul keinginan menuju ke sana dan tercapai oleh kita bahagia. Walaupun tidak seluruhnya, sebagian pun cukuplah.